Dalam menyajikan informasi harus didukung dengan pengelolaan kearsipan. Baik, kita bahas pengelolaan kearsipan yang sangat mendukung seluruh pekerjaan di kantor. Oh ya, saya perkenalkan diri saya ya. Saya Endang Nani. Kita jelaskan gambaran tentang pengelolaan arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana, dan sarana serta sumber daya lainnya. Sehingga manajemen kearsipan adalah perencanaan, pengawasan, pengarahan, pengorganisasian, pelatihan, pengembangan dan aktivitas manajerial lainnya yang ditunjukkan atas kegiatan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip dengan maksud untuk mencapai dokumentasi yang baik dan sesuai dengan kebijakan dan transaksi, yaitu ada kejadian, peristiwa, kegiatan yang real, dan manajemen operasi organisasi yang efektif dan ekonomis serta efisien. Dalam undang-undang tersebut membahas antara lain tentang kearsipan yang meliputi mengelompokkan pengelolaan arsip menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Arsip sendiri adalah rekaman kegiatan atas peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan pemerintah pusat serta daerah, lembaga pendidikan, perusahaan BUMN dan BUMD, serta organisasi politik, serta organisasi kemasyarakatan dan perkantoran. Pengelolaan kearsipan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, yaitu mendokumentasikan kegiatan dan transaksi organisasi dan perusahaan secara akurat dan lengkap. Kedua, mengendalikan jumlah dan kualitas arsip yang dihasilkan organisasi dan perusahaan. Yang ketiga, menetapkan dan menjamin mekanisme kontrol berkenaan dengan penciptaan arsip dengan maksud untuk mencegah penciptaan yang tidak perlu dan operasi organisasi atau perusahaan yang efektif dan ekonomis serta efisien. Yang keempat, menyederhanakan aktivitas, sistem, dan proses penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip. 5. Menjamin preservasi dan penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan. 6. Menjamin perhatian dan pengarahan yang berkelanjutan terhadap arsip sejak awal penciptaan sampai dengan akhir penyusutan, serta menekankan pencegahan terjadinya kertas kerja yang tidak perlu. Selanjutnya, sedangkan manfaat manajemen kearsipan yang baik dan benar bagi petugas kearsipan, khususnya perusahaan, yakni yang pertama, memudahkan dalam penyimpanan segala dokumen-dokumen yang penting. Kedua, memudahkan petugas kearsipan untuk menemukan kembali dokumen yang disimpan apabila dibutuhkan di kemudian hari. Yang ketiga, membantu petugas kearsipan dalam menangani dan mengontrol dokumen yang terlalu banyak dengan cara mengarsipkannya dan melakukan penyusutan serta pemusnahan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pengelolaan kearsipan dibedakan menjadi dua, yaitu pengelolaan arsip dinamis yang dilakukan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.
2. Pengelolaan arsip statis dilakukan dengan tujuan menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban bagi kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana arsip dinamis adalah arsip yang digunakan untuk secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis yaitu suatu proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Pada pengelolaan arsip dinamis mengacu pada ada arsip vital, yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Kedua, yaitu ada arsip aktif, di mana arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus. Kemudian ada arsip inaktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Selanjutnya adalah ada arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip, di mana memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan, telah diverifikasi dengan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Di mana pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efektif, efisien, dan sistematis melalui akuisisi, pengolahan, reservasi, dan akses atau pemanfaatan pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan. Pengelolaan arsip statis meliputi kegiatan akuisisi arsip statis, pengelolaan arsip statis, reservasi arsip statis, dan akses arsip statis. Selanjutnya, yaitu pencipta arsip dinamis, di mana pencipta arsip dinamis adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengolahan arsip dinamis. Pencipta arsip terdiri dari lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, baik negeri atau swasta yang dibiayai oleh APBN, APBD, dan bantuan luar negeri. Yang keempat yaitu BUMN atau BUMD. Selanjutnya, kita memiliki di dalam arsip dinamis kita memiliki kegunaan, yaitu untuk kegiatan perencanaan arsip, pengambilan keputusan, pengawasan, layanan publik, perlindungan hak, dan sebagai alat bukti. Bahasan selanjutnya yaitu manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan memiliki beberapa jenis kearsipan yang terbagi beberapa poin, yaitu jenis arsip berdasarkan bentuk fisik, jenis arsip berdasarkan subjek atau isinya, kemudian jenis arsip berdasarkan pemiliknya. Kita bahas satu persatu. Jenis arsip berdasarkan bentuk fisik terbagi dalam arsip berupa lembaran kertas, yaitu contohnya adalah surat, kwitansi, faktur, dan lain sebagainya. Kemudian ada arsip berupa non-lembaran kertas, yaitu ada flash disk, CD,
DVD, atau lain sebagainya. Kemudian jenis arsip berdasarkan subjek atau isinya, yaitu terdiri dari arsip keuangan yang berkaitan dengan masalah keuangan, seperti kwitansi, giro, cek. Yang kedua, yaitu arsip inventaris, di mana arsip yang berhubungan dengan masalah barang-barang inventaris, seperti catatan tentang jumlah barang, merek, ukuran, dan harga. Selanjutnya yaitu arsip kepegawaian, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Contohnya adalah surat lamaran kerja, kurikulum vitae, dan absensi. Kemudian ada arsip pemasaran, di mana berisi tentang arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti daftar pelanggan, daftar penjualan barang, dan lain sebagainya. Kemudian ada arsip produksi, di mana berisi arsip yang berhubungan dengan masalah produksi, seperti arsip tentang jenis bahan baku dan jenis alat yang digunakan. Kemudian ada jenis-jenis berdasarkan kepemilikan. Di sini terbagi dua, yaitu arsip lembaga pemerintah, yaitu meliputi ANRI, arsip nasional di Indonesia, dan arsip daerah. Kemudian ada arsip swasta, meliputi arsip yang dimiliki organisasi swasta ataupun perusahaan swasta. Jenis arsip selanjutnya yaitu bersifat kepentingan, di mana terdapat 3 jenis arsip ini, yaitu arsip rahasia, di mana arsip yang hanya boleh diketahui oleh orang tertentu. Misalnya adalah daftar hasil penilaian pegawai. Kemudian ada arsip sangat penting, di mana arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selamanya. Misalnya naskah proklamasi. Kemudian ada arsip penting, yaitu arsip yang memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Contohnya yaitu surat perjanjian, laporan keuangan, daftar gaji, dan surat keputusan. Yang keempat yaitu arsip biasa. Arsip yang semula penting akhirnya tidak berguna lagi pada saat informasinya sudah berlalu. Misalnya surat lamaran kerja. Kemudian ada arsip tidak penting, yaitu arsip yang hanya memiliki kegunaan informasi, misalkan surat undangan. Kemudian ada pembagian jenis arsip berdasarkan fungsi, yaitu ada arsip dinamis yang arsipnya dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Kemudian ada arsip dinamis yang dipergunakan tidak secara langsung. Kemudian ada pembagian jenis arsip berdasarkan keasliannya. Di sini ada arsip asli, yaitu dokumen yang langsung dari mesin ketik, cetak printer dengan tanda tangan dan cap legalisasi yang asli. Kemudian arsip tembusan sebagai dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya, yang dibuat bersama dokumen asli, tetapi ditujukan kepada pihak lain selain penerima dokumen asli. Kemudian ada arsip salinan, yaitu dokumen yang dibuat tidak bersama dengan dokumen asli, tetapi sama atau sesuai dengan isi dokumen aslinya. Kemudian arsip petikan, yaitu dokumen yang berisi sebagian dari dokumen aslinya.
Jenis arsip berdasarkan pengelolaan. Untuk selanjutnya yaitu ada arsip pusat, yaitu arsip yang disimpan di pusat organisasi. Misalnya arsip nasional di Jakarta ataupun arsip pusat suatu perusahaan. Kemudian arsip unit, yaitu arsip yang berada di unit tertentu dalam organisasi. Kemudian pembagian selanjutnya yaitu jenis arsip berdasarkan nilai kegunaannya. Di sini ada arsip sejarah, kemudian ada arsip keuangan, arsip ilmiah, arsip pendidikan, arsip administrasi, arsip hukum, arsip informasi. Kemudian ada pembagian jenis arsip berdasarkan kekuatan hukumnya, yaitu arsip otentik dan arsip tidak otentik. Untuk arsip otentik yaitu arsip yang memiliki tanda tangan asli sebagai tanda keabsahan arsip tersebut. Sedangkan arsip yang tidak otentik yaitu arsip yang tidak memiliki tanda tangan asli dalam dokumen, biasanya berupa fotokopi atau penggandaan lainnya dari dokumen yang asli. Selanjutnya, bagaimana arsip dinamis dikelola? Pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan secara efektif, efisien, sistematis, yang dilakukan melalui penciptaan arsip dan penggunaan arsip. Pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berbasis elektronik dan berbasis konvensional. Proses penciptaan arsip elektronik ada dua cara, yaitu penciptaan secara elektronik atau otomatis, di mana menciptakan arsip elektronik dengan menggunakan alat yang bersifat elektronik seperti audio, video, website. Kemudian penciptaan arsip dengan cara transformasi digital, di mana proses transformasi dengan digital sering disebut dengan proses digitalisasi, di mana digitalisasi secara umum adalah proses penciptaan arsip secara elektronik dari arsip secara konvensional, dengan tujuan yaitu untuk melindungi arsip konvensional dari kemusnahan. Proses penciptaan arsip konvensional ke arsip elektronik melalui tahapan. Yang pertama adalah tahap pemilihan, di mana diperlukan perhatian beberapa hal, yaitu dari waktu melakukan kegunaan arsip, penyelamatan arsip. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap pemindaian. Di sini arsip dipilih dan dibersihkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyesuaian. Di sini file di-scan, kemudian diberi kode, nomor box atau dusnya, kemudian diberikan jenis dan kode arsip, serta subjek atau judulnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap pendaftaran, yaitu untuk menjamin keaslian arsip dan menjaga dari pemalsuan arsip. Tahap terakhir yaitu tahap pembuatan berita acara. Di sini ada tanda tangan penanggung jawab dan legalisasi berkas oleh pejabat. Oke, sekarang akan lebih paham ya setelah disampaikan tentang gambaran umum pengelolaan kearsipan. Untuk penjelasan detailnya akan disampaikan pada bahasan selanjutnya ya. Terima kasih, tetap semangat belajar ya.